Noah, Wayne, panggil Kenan ketika mereka semua telah keluar dari mansion Mikkelsen. Noah dan Wayne yang hampir mendekat ke mobil mereka pun refleks membalikkan badan. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian berdua, ucap Kenan, memandang bergantian pada sepasang suami istri di depannya. Kau dan Wayne berhasil meyakinkan Uncle Mario dan Mommy, sehingga karena bantuan kalianlah aku dan Lucy akhirnya mendapatkan restu untuk menikah, sambung Kenan. Karena aku mengenal dekat Uncle Mario. Aku yakin, sejak awal dia setuju kau mendekati Lucy. Dia hanya sedang berusaha meyakinkan hatinya bahwa dia tidak akan salah pilih calon menantu untuk putrinya, sahut Noah. Kenan pun menganggukkan kepala. Aku turut bahagia untuk kebahagiaanmu dan Lucy. Selamat sekali lagi. Aku percaya kau pria yang terbaik untuk Lucy, timpal Wayne, memasang senyum. Meyakinkan Auntie Marcia adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu pada kami selama ini, tambah Wayne. Kenan mengangguk, lalu berpelukan dengan Noah dan juga Wayne. Setelah mendapatkan izin dari Noah tentunya. Kalian akan langsung kembali ke Bavaria? Tanya Noah. Kami akan menginap di apartemenku untuk malam ini. Bagaimana dengan kalian? Kenan balik bertanya. Aku, istriku dan anak-anak juga akan menginap di Berlin malam di sini. Angela dan Claudio pasti lelah karena pagi tadi baru saja kembali dari Konstans, jawab Noah. Kenan mengangguk. Sekali lagi terima kasih karena kalian juga ikut berjuang demi pernikahanku dan Lucy, ucap Kenan. Hey, kids. Uncle akan memberi kalian hadiah saat kalian kembali ke Bavaria nanti. Kenan melambaikan tangannya pada kedua anak kembar Noah dan Wayne yang telah lebih dulu masuk ke dalam mobil. Hura! Seru Claudio sambil mengangkat kedua tangannya. Terima kasih, Uncle, ucap Angela. Kenan mendekat pada kedua bocah kembar itu, lalu mencium puncak kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Uncle menyayangi kalian berdua. Kalian tahu itu, bukan? Kenan mengedipkan sebelah matanya pada Claudio dan Angela. Kedua anak kembar itu pun mengangguk dan kemudian tergelak karena Kenan menggelitiki mereka. Baiklah. Uncle akan pergi sekarang. Kalian berhati-hatilah, ucap Kenan. Gumam Claudio. Ya, Uncle, sahut Angela. Kenan berbalik, tersenyum pada Noah dan Wayne yang memandang ke arahnya. Sekali lagi terima kasih. Kami akan pulang lebih dulu, kata Kenan. Ya, sahut Noah. Kenan mengangguk, lalu meninggalkan mereka untuk bergabung dengan kedua orang tua juga adiknya yang telah menunggu untuk segera kembali ke apartemen Kenan. Mereka akan menginap di sana untuk malam ini. Hari yang sudah malam dan perjalanan yang cukup jauh untuk kembali ke Bavaria, membuat mereka memutuskan untuk menginap satu malam di Berlin. Begitu juga dengan Noah dan keluarga kecilnya. Sebelum berangkat ke Berlin, Noah telah mereservasi hotel untuk mereka menginap. Noah tidak menginap di mansion Mikkelsen karena masih akan memberikan waktu berlibur untuk kedua anaknya sebelum kembali bersekolah. Selain itu, Noah tidak ingin mengganggu keluarga inti itu yang saat ini pasti masih berselimut momen haru. Benar. Nyatanya, meskipun Mario telah menyatakan setuju jika Lucy akan menikah dengan Kenan, pria tua itu masih belum sepenuhnya rela. Mario bahkan meminta Lucy untuk tidur bersama Mia dan dirinya malam ini. Sangat berlebihan memang, tetapi itulah Mario dengan semua cinta kasihnya pada Lucy. Mario selalu memanjakan putri semata wayangnya seperti seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Ma Cherry, ayo, ucap Noah, lalu membukakan pintu untuk istri tercintanya. Gracias, mi amor, sahut Wayne sambil mengedipkan sebelah matanya, nakal. Noah tersenyum sambil berlari memutari kepala mobil, kemudian duduk di kursinya. Dari mana kau mengetahui kalimat itu, baby? Tanya Noah setelah mendudukkan bokongnya di belakang kemudi. Ponselku, jawab Wayne seraya mengangkat ponsel pintarnya.
Semuanya bisa aku dapatkan di dalam benda ini, imbuh wanita itu. Baiklah, Noah menganggukkan kepalanya, sedangkan Wayne terkekeh pelan melihat reaksi sang suami. Noah kemudian menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan kuda besi keluaran terbaru itu menuju gerbang besar mansion Michelson. "Daddy, kita akan menginap di mana? Aku dan Angela sudah mengantuk." "Benar kan, Angela?" ucap Claudio dari kursi tengah. "Daddy sudah memesan kamar hotel, sayang. Hotel itu tidak jauh dari sini," sahut Noah. Gumam Claudio. "Angela, kau tidur saja lebih dulu jika sudah sangat mengantuk," bisik Claudio pada saudara kembarnya. "Ya, sayang. Kau bisa tidur terlebih dahulu." Wayne menoleh dan tersenyum pada putri dan putranya. "Angela sudah meminum obatnya, baby?" tanya Noah. "Sudah," jawab Wayne disertai anggukan kepala. "1 bulan lagi anak-anak akan kembali mengambil cuti sekolah," kata Wayne kemudian. "Ya. Pernikahan Putri Katarina dan Lucy nyatanya tidak terlalu jauh," sahut Noah. "Tidak mungkin untuk tidak mengajak mereka serta," gumam Wayne. "Angela dan Claudio akan terlalu lama meninggalkan aktivitas sekolah mereka," tambah Wayne. "Tidak masalah, baby. Sekolah yang mereka jalani masih sebatas bermain dan bersosialisasi," timpal Noah. Wayne pun kembali menganggukkan kepala. "Angela sudah tidur, sayang?" tanya Wayne pada Claudio dengan suara berbisik. "Ya, Mom. Sepertinya Angela sangat kelelahan. Sejak tadi dia mengeluh padaku," jawab Claudio, memberitahukan kondisi saudari kembarnya pada sang Mommy. "Oh sayang. Mommy sampai tidak memperhatikan kondisimu dan Angela." Wayne khawatir pada kondisi putrinya. "Aku baik-baik saja, Mom," sahut Angela dengan mata yang tetap terpejam. "Aku hanya mengantuk," imbuh gadis kecil itu. "Baiklah, sayang. Beristirahatlah," ucap Wayne sambil mengelus lembut lutut Angela. "Kita akan menginap lebih lama di Berlin. Anak-anak pasti kelelahan dengan perjalanan panjang kita yang melintasi 3 negara dan singgah di beberapa kota," kata Noah yang sesekali melirik kedua anak kembarnya dari kaca spion tengah. "Aku setuju," sahut Wayne. "Kondisi anak-anak harus baik sebelum kembali ke Bavaria," tambah Wayne. Beberapa menit berlalu, akhirnya Noah, Wayne, dan kedua anak kembar mereka telah tiba di hotel yang telah Noah pesan. Noah menggendong Angela, sedangkan Wayne menggandeng Claudio menuju kamar mereka. Seperti biasa, Noah memesan sebuah kamar yang sangat luas untuk keluarganya. Kamar hotel itu memiliki 2 kamar tidur yang mana salah satu kamar adalah untuk kedua anaknya. Di dalam kamar super besar itu juga memiliki mini pantry, ruang makan, dan juga ruang tengah yang luas. "Tidurlah, sayang. Selamat malam," ucap Wayne setelah mengganti pakaian Angela dan Claudio dengan piyama tidur. Wayne lalu mengecup kening kedua anaknya bergantian. Noah pun melakukan hal yang sama sebelum dia dan Wayne meninggalkan kamar itu. "Aku mengkhawatirkan kondisi Angela," ucap Wayne sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, diikuti oleh Noah. "Kita akan memeriksakan kondisi Angela pada dokter besok siang," sahut Noah. Wayne pun mengangguk setuju. "Aku akan mengganti bajuku terlebih dahulu." Wayne beranjak dan menghampiri koper yang tadi dibawakan oleh seorang petugas porter. Belum tangan Wayne meraih koper, dia tersentak ketika tiba-tiba tangan Noah telah melingkar di perutnya. "Kau membuatku terkejut," Wayne menolehkan wajah, dan Noah segera mengecup bibir istrinya itu. "Kenakan lingerie seksimu, sweetheart," bisik Noah di telinga Wayne, lalu mengecup tengkuk Wayne yang membuat tubuh Wayne meremang. "Sekarang?" tanya Wayne yang kemudian membalikkan badan dan menggoda Noah dengan jari jemarinya yang mengelus tengkuk pria itu. "Aku menginginkanmu malam ini, baby," ucap Noah dengan mata terpejam dan wajah yang menengadah, menahan gelenyar yang mengalir dari ujung kepalanya karena sentuhan lembut Wayne. "Tunggulah. Aku akan bersiap untukmu,
sahut Wayne dengan suara lembut yang sengaja dia buat sensual. Oh baby. Rasanya aku ingin melemparkanmu ke atas tempat tidur sekarang juga, kata Noah. Tunggulah. Aku hanya sebentar, Wayne kemudian menjinjitkan kakinya dan dengan berani mengecup bibir Noah. Belum sempat Noah melumat bibirnya, Wayne sudah lebih dulu menarik kepalanya ke belakang. Tunggulah, bisik Wayne di telinga Noah. I love you, imbuhnya. I love you so much, baby, Noah menjawab. Dengan berat hati Noah melepaskan Wayne yang ingin mengganti bajunya dengan lingerie seksi yang Noah katakan tadi. Noah menghela napas panjang dan menghembuskannya dengan kasar, lalu kembali ke tempat tidur, menunggu sang istri. Mereka akan mengarungi malam ini dengan cinta yang menggelora. Kap. Noah memberi sebuah kecupan di perut istrinya yang ramping meski telah melahirkan 2 anak untuknya. Berjuanglah kalian di dalam sana. Buat Mommy hamil, ucap Noah di dalam hati. Sedetik kemudian, pria itu ambruk di samping tubuh polos istrinya. Kita mandi sekarang, Mon Cherry? Tanya Noah, lalu mengecup kening dan bibir Wayne. Aku sangat lelah, Ma Cherry, Wayne berbisik dengan suara yang masih bergetar. Baiklah. Tunggu sebentar lagi saja, kata Noah, lalu beranjak dari tempat tidur. Kau mau kemana? Tanya Wayne. Membersihkan milikmu yang menggoda itu. Atau kau ingin aku melahapmu lagi? Goda Noah. Wayne segera menggelengkan kepalanya mendengar kalimat yang Noah ucapkan. Noah pun terkekeh melihat ekspresi istrinya. 1 minggu berlalu. Noah bersama keluarga kecilnya telah kembali ke mansion mereka di Bavaria sejak 3 hari yang lalu. Saat di Berlin, mereka sudah sempat memeriksakan kondisi kesehatan Angela dan hasilnya baik. Dokter mengatakan jika Angela kelelahan karena perjalanan panjang mereka selama berlibur. Jadi Noah dan Wayne memutuskan tinggal lebih lama di Berlin demi kesehatan kedua anaknya, terutama Angela. Ya, Noah dan Wayne pun tidak menyangka akan melakukan banyak hal dalam beberapa minggu ini. Tadinya Noah hanya ingin mengajak keluarga kecilnya berlibur ke Berlin dan Warsawa. Siapa yang tahu jika mereka akhirnya sampai tiba di Belgia. Liburan kali ini begitu banyak kejutan, gumam Wayne sambil memandang kedua anak kembarnya yang berjalan bergandengan menuju ruang kelas. Hari ini adalah hari pertama bagi Angela dan Claudio kembali ke sekolah setelah masa berlibur yang cukup panjang. Wayne tersenyum melihat kedua anak kembarnya yang melayangkan kiss bye dari jauh untuknya. Mereka sangat baik, pintar dan lembut sepertimu, bisik Noah di telinga Wayne, lalu mengecup rambut sang istri. Wayne menoleh dan tersenyum pada Noah sembari membenarkan posisi duduknya. Dan Noah kemudian melajukan mobilnya untuk kembali ke mansion mereka. Di sekolah itu ada seorang pengasuh yang Wayne percaya untuk menjaga Angela dan Claudio dari jauh. Jadi Wayne lebih tenang meninggalkan keduanya. Meski dari pihak sekolah berusaha meyakinkan Wayne dan Noah bahwa kedua anak kembar mereka akan baik-baik saja dalam pengawasan guru atau pembimbing di sekolah itu. Namun, Wayne tetap meminta untuk diizinkan menempatkan seorang pengasuhnya dari kejauhan. Kau belum pergi ke Warsawa? Tanya Wayne. Apa tidak masalah meninggalkan perusahaan-perusahaanmu begitu lama? Tambah Wayne. Ada Therese dan yang lain, baby, jawab Noah. Aku akan ke Warsawa beberapa hari sebelum kita berangkat ke Belgia untuk menghadiri pernikahan saudari tirimu, sambung pria itu, tersenyum pada Wayne. Wayne mengangkat kedua bahunya sambil menghembuskan napas perlahan. Aku tidak tahu apakah harus senang atau... Entahlah, gumam Wayne, lalu menggelengkan kepala. Poin pentingnya, kau bertemu dengan dadimu, sahut Noah, memasang senyum. Ya. Meski sekuat tenaga aku memendam luka dan banyak pertanyaan untuk Daddy atas Mommy. Tetapi demi semuanya baik-baik saja, aku menekan itu dalam-dalam, timpal Wayne. Ya, Wayne masih menyimpan banyak pertanyaan, penasaran pada kisah Mommy dan dadinya.
Tetapi demi menjaga kondisi Raja Albert dan demi menghormati Ratu Paola, istri sah raja. Karena itu semua, Wayne menahan apapun pertanyaan yang hampir keluar dari mulutnya. "Hai, Angela. Bagaimana hari liburmu?" tanya Lauren setelah guru pengasuh mereka keluar dari dalam kelas. "Liburan kami sangat menyenangkan. Dan aku yakin liburanku dan Angela lebih berkesan dari apa yang kau lakukan, bukan Angela, melainkan Claudio lah yang menimpali." Claudio kesal karena sejak tadi Lauren terus bertanya seolah mengejek saudari kembarnya. Lauren tertawa renyah mendengar ucapan Claudio. "Kau membual, Claudie," cicitnya. "Untuk apa aku melakukannya? Momiku tidak pernah mengajari kami berbohong," sahut Claudio. "Claudie, biarkan saja. Lebih baik ambil kotak makan siangmu," bisik Angela, jengah pada Lauren. "Angela, Claudie, memangnya apa saja yang kalian lakukan saat berlibur kemarin?" tanya Rin, penasaran. Ucapan Claudio terpotong karena Angela menahan tangannya. Claudio menoleh, lalu menaikkan alis pada saudari kembarnya. "Sudahlah. Tidak penting menjelaskan apapun," bisik Angela. "Mereka harus tahu agar tidak mengolokmu," kata Claudio. "Kau ingin tahu kemana aku dan Angela berlibur, Rin? Kau juga pasti ingin mendengarnya, bukan?" Claudio menoleh pada Lauren yang sejak tadi terus memandang ke arahnya dan Angela. "Aku dan Angela berlibur ke Berlin, lalu kami pergi mengunjungi Grandma dan Grandpa di Warsawa. Setelah itu, kami pergi ke Belgia karena momiku adalah salah satu putri di kerajaan itu," ucap Claudio. Jika teman-teman Claudio dan Angela yang lainnya membulatkan mata mendengar cerita Claudio, tetapi tidak dengan Lauren yang tawanya semakin tergelak. "Oh my. Entah apa yang masuk ke dalam perutmu saat makan pagi tadi," ucap Lauren, mencibir cerita Claudio yang menurutnya hanya imajinasi bocah laki-laki itu saja. "Terserah jika kalian tidak percaya. Tertawalah dalam kebodohan dan ketidaktahuan kalian," sahut Claudio. "Ayo, Angela," Claudio mengajak Angela untuk keluar dari kelas mereka sambil membawa kotak makan siang menuju kantin sekolah. Dari taman sekolah, tampak pengasuh keduanya menghampiri. Sementara di dalam kelas, kini semua orang terdiam. Tak ada lagi tawa yang tadi mencibir Angela dan Claudio. "Bagaimana jika yang kalian tertawakan adalah kebenaran? Coba tanyakan itu pada orang tua kalian ketika pulang nanti," ucap seorang bocah laki-laki, menatap tajam pada Lauren dan yang lain. "Jika apa yang Claudio katakan tadi benar, maka kalian harus meminta maaf karena telah menertawakan mereka." Bocah laki-laki tadi kemudian keluar dari dalam kelas yang mendadak hening. "Apa yang terjadi pada Jeff?" tanya salah seorang anak perempuan. "Entahlah. Jeff selalu saja jadi pahlawan untuk Angela," cibir Lauren, lalu mencebikkan bibirnya memandang punggung bocah laki-laki bernama Jeff yang telah keluar dan semakin jauh. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.